Halo, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah kenalan dengan yang namanya variabel dan juga tipe data, hari ini kita akan lanjutkan lagi berkenalan dengan namanya operator. Apa itu operator? Operator itu adalah suatu simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi. Sama seperti apa yang kalian pernah terima waktu SD, SMP, bahwa contoh kasus seperti ini, 3 tambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. 2 dan 3-nya bertindak sebagai operan. Dan tambah di sini, simbol plus seperti ini, bertindak sebagai operator matematika pada operasi penjumlahan. Ini adalah apa yang pernah kalian terima waktu sekolah sebelumnya. Dan sekarang, kalau kita membahas tentang operator di dalam bahasa pemrograman, ada beberapa jenis operator atau operasi. Operasi aritmatika, operasi perbandingan, penugasan, dan logika. Gitu ya. Nah, ini adalah suatu operator aritmatika, tapi sebelum itu saya pengen masuk ke penugasan dulu. Nah, dilihat di sini bahwa operator penugasan ada banyak. Yang menjadi poin yang ingin saya bahas lebih awal adalah yang poin pertama, operator sama dengan. Sama dengannya 1. Dilihat di sini, sama dengannya hanya 1. A sama dengan 1. Artinya apa? Saya memiliki atau kita pernah memiliki A, yaitu A di sini sebagai apa? Sebagai variabel. Variabel itu apa? Silakan lihat di video sebelumnya. Dan sama dengan 1, ini adalah nilainya. Nilai dari variabel A adalah 1. Gitu ya? Nah, oke. Kita balik lagi ke yang awal, bahwa operator matematika. Operator matematika ada beberapa. Operator penjumlahan dengan simbol plus, operator pengolahan dengan simbol minus, operator perkalian yang kita bahas sebelumnya, yaitu kita kasih simbol bintang, operator pembagian kita kasih simbol garis miring, operator sisa hasil bagi kita kasih simbol persen, operator pangkat dikasih simbol bintangnya 2 kali, dan operasi pembagian bulat kita kasih simbol atau dikasih simbol garis miring 2 kali. Gitu ya. Agar jauh lebih paham, maka silakan buka VS Code-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang variabel, tipe data, seperti itu. Kita bahas tentang operator. Buatkan saya file baru lagi, simpan ikut ke dalam direktori kalian dengan nama operator. .py. Nah, sudah? Kalau sudah, saya minta kalian untuk membuat 3 buah variabel. Variabel angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Gitu ya. Angka 1, jangan pakai spasi. Kalau mau dipisahkan berarti pakai underscore, gitu ya. Kalau masih belum paham, silakan lihat di video sebelumnya tentang variabel. Sama dengan, misalkan nilainya adalah 6. Angka 2, misalkan dalam ini adalah 1, misalkan. Angka 3, misalkan dalam ini adalah 10, misalkan. Dan angka 4, dalam hal ini adalah misalkan 7, misalkan. Nah, sekarang kita coba pakai operator. Gitu ya. Maka, kita bisa mengatakan bahwa seperti ini. Kita print sekalian ya. Print angka 1, print dalam kurung angka 1 ditambah angka 2. Kalau misalkan saya print angka 1 plus angka 2, kira-kira yang keluar apa? Ya, yang keluar adalah nilai 7. Betul sekali. Print, misalkan lagi, print angka 1, ini saya ganti saja biar enak. Ini saya ganti menjadi 2 dan ini saya ganti menjadi 3. Berarti kalau misal angka 2-nya saya ganti menjadi 3, outputnya adalah 9. Angka 1 terus misalkan dikurangi angka 4. Kira-kira hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 4. Print angka misalkan angka 3
terus saya kalikan dengan angka 4. Hasilnya berapa? Ya, angka 3 apa? 10. Angka 4 apa? 2. 10 kali 2, hasilnya 20. Print. Angka, misalkan angka 1 dibagi dengan angka 4. 4, gitu aja. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 3. Kita print angka misalkan 10, angka 3 saya moduluskan. Nah, dengan angka 2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Coba saya berikan komentar ya. Ini adalah operasi penjumlahan. Ini adalah operasi pengurangan. Ini adalah operasi perkalian. Ini adalah operasi pembagian. Dan ini adalah operasi sisa hasil bagi. Ya, nanti kita bahas sisa hasil bagi. Kalau kalian masih belum paham, kita coba hitung secara manual seperti itu. Nah, selanjutnya ada operasi lagi, operasi pangkat. Contoh kasus, print angka, misalkan angka 4, bintang. Ini adalah operasi pangkat, bintangnya 2 kali. Kalau bintangnya sekali adalah perkalian, bintangnya 2 kali itu adalah pangkat. Angka 2. Hasilnya apa? 4 itu apa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dan yang terakhir adalah operasi pembagian bulat. Oke. Kalau seperti ini, coba kita printkan seperti ini. Angka, misalkan angka 3, saya bilangan bulat, garis miringnya 2 kali, angka 2. Hasilnya berapa? Kalau kita bagi dengan bilangan bulat, hasilnya adalah angka 3 itu apa? Angka 10 dibagi 3, hasilnya 3. Tapi kalau ini kita tuliskannya adalah persennya 1 atau baginya garis miringnya 1, maka hasilnya adalah 3,3333 dan seterusnya. Gitu ya. Coba kita lakukan pengeksekusian dan kita bandingkan dengan yang sudah kita coba. Apakah sama hasilnya? Buka CMD seperti biasa. Kita eksekusi. Coba ini saya agak pinggirkan. PY spasi operator. Enter. 9. Gitu ya. 4. 20. 3. Terus 1. Terus 8. 3, terus 3, dan yang seterusnya. Ini adalah operasi bilangan atau operator aritmatika. Gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung dengan pembagian bilangan bulat, maka coba kita lihat di whiteboard, coba kita lakukan perhitungan seperti ini. Nah, oke. Misalkan dalam studi kasus bahwa saya pengen buat baru. Oke, dengan contoh misalkan di sini saya punya bilangan 10, saya bagi dengan 3. Atau biar lebih enak ini saya turunkan dulu agak bawah. 10 saya bagi 3. Maka gimana cara menghitungnya? 10 saya bagi 3, 3 kelipatan berapa yang mendekati 10? 3 tentunya. Ini adalah 9. Terus dikurangi, ini berapa? 1. Nah, yang ini
disebut dengan hasil bagi, dan ini disebut dengan sisa hasil bagi. Contoh kasus yang lainnya, misalkan 33 dibagi 35 dibagi, misalkan dibagi 78, misalkan kelipatan 8 ke berapa? Ya mendekati 35. Kelipatan 8 ke berapa? 8 ke 4 berapa? 32. Dikurangi berarti berapa? 3. Ini adalah hasil bagi, ini adalah sisa hasil bagi. Cara menghitungnya seperti itu, anak-anak. Gitu ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, kalau sudah, maka yang selanjutnya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan. Kalau yang tadi anak-anak kita bicara pada A sama dengan 1, artinya adalah variabel A itu nilainya adalah 1. Ini variabel A nilainya adalah 1. Nah, kalau operator perbandingan sama dengannya itu bukan hanya 1, tapi sama dengannya 2. Lihat di sini, sama dengannya kan 2. Kalau yang sebelumnya sama dengannya 1. Gitu kan? Oke. Sama dengan 2 di sini artinya adalah sebagai operator perbandingan, merujuk pada apakah nilainya adalah 1. Apakah sama nilainya? Gitu ya. Nanti kita bicara ini di video selanjutnya. Terima kasih.